Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan Shalom, selamat malam. eh, memulaikan ibadah Nias berdoa dan kita bersama-sama satu hati, satu tujuan, berdoa buat Polonias. Dan jika tidak keberatan teman-teman boleh buka kameranya semuanya supaya kita bisa Zoom ini bisa efektif dengan baik dan kita bisa melihat satu sama lain juga. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita mulai ibadah kita malam hari ini dan sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu, nanti seterusnya saya serahkan kepada WL. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali di Zoom Nias berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, dan kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengarkan juga nanti malam hari ini boleh memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu Suryana. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom, shalom, shalom. Ini kita akan bernyanyi, kita mau bersuka cita. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan, nah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia Yesus yang menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan sekali lagi, ada satu sobatku, sobatku yang setia, tak
pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita masuk dalam penyembahan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saat ini mau mempersiapkan kita untuk diisi dengan firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang disampaikannya Tuhan. Boleh kami hati dalam kehidupan kami. Berkati setiap firman-Mu Tuhan, berkati kami yang mendengar. Yuk sekali lagi kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan berkatilah kami semua yang hadir dalam grup kelompok Nias Berdoa. Engkau Tuhan sungguh menghendaki setiap anak-anak-Mu untuk terus mendekati surga melalui doa.
Karena dengan doa itulah Tuhan kami tahu bahwa kami sangat bergantung, kami sangat bersandar pada anugerah Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sekalian sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat, kami mohon pencerahan dan iluminasi dari Roh-Mu yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, salam Yahoo semuanya. Salam Yahoo Bapak. Ya, senang berjumpa dengan berapa orang sudah ini ya. Ya, saya orang Toraja, pasti kalau murid-murid semua anak-anak saya di Nias yang ribuan, saya tidak tahu berapa ribu yang sudah selesai, tetapi atau di mana saja. Saya senang karena diminta oleh Pak Pendeta Marinus. Iya, terima kasih Pak Mas, terima kasih ketua persekutuan ini luar biasa. Ya, dan senang mendengar karena ada kelompok, ada grup yang mengasihi Nias. Belum tentu orang Nias mengasihi Nias. Dan belum tentu orang bukan Nias yang mengasihi Nias. Saya bukan Nias, kalian tahu itu, tapi saya mengasihi Nias. Dan saya bermimpi, berdoa, kapan betul-betul Nias bahkan kalau boleh menjadi berkat, memang sudah menjadi berkat sampai ke Papua, Kalimantan, Sulawesi. Saya hanya mau baca bagian firman ya dari Samuel, pertama Samuel ayat pasal 19 sampai 20. Tetapi saya hanya mau membaca berapa saja tentang Hana yang berdoa mendapatkan diberikan Tuhan Samuel ya. Ya, ayat 9 saya baca 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 21, tapi tidak 20, tapi tidak semua. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya. Nah, ini saya tanda bernasarlah. Ya, kiranya doa kali ini bernasar. Yang satu apa? Yang tujuan. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, ayat ke-12, nah ini kayak karena itu ya, ayat ke-12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, yaitu ketika Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Jadi jangan Nias berdoa, saya nggak tahu berapa tahunnya, berhenti, boleh berhenti, karena katakannya betul, karena betul, perlu, sangat perlu Nias didoakan. Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, hanya bibirnya bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ya, dianggap mabuk ya. Nah, setelah mabuk begitu, tapi Hana 15, Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Jadi tanda utama berdoa untuk satu bangsa, suatu daerah, pada daerah kalian harus betul bersusah hati. Apa yang membuat kalian bersusah hati? Anggur ataupun minuman tidak memabukkan, tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan. Ini mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, dan dengan katakan di sini bahwa dengan air mata dari Hana inilah yang ketika menyampaikannya yang tuduhan sang Eli ke Hana, dan akhirnya Eli berkata, ya pergilah dengan selamat, dan Allah Israel, Elohim Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Kita tahu dalam sejarah Israel bahwa
Samuel adalah yang mengakhiri pemerintahan hakim-hakim, dan dialah yang memulai melantik, mengurapi, dan mengangkat raja. Dan pertama Raja Saul, tapi ditolak Tuhan. Kedua Raja Daud yang diurapi, dan akhirnya Raja Daud menjadi ikon untuk Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu datangnya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa saya mau sampaikan dalam waktu 10 menit ini adalah, pertama adalah bahwa saya mau kata kepada kalian bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dan hidup. Ya, camkan masing-masing setiap kita, Tuhan itu ada dan hidup. Kedua, Tuhan mendengar doa dan menjawab. Ya, Tuhan mendengar doa dan jawab. Jadi jangan henti-henti berdoa. Dan grup kalian, kelompok kalian betul-betul sudah indah bagi saya bahwa Nias berdoa. Tetapi sekalipun katakan 2-3 saja orang berdoa untuk Nias, itu sudah luar biasa. Yang ketiga adalah bahwa surga ada dan nyata. Saya minta kepada kalian semua yang Nias grup, kelompok Nias berdoa ini, yakinkan 3 hal ini. Bahwa Tuhan ada dan hidup. Dan karena dia hidup, maka dia tidak akan pernah tidak mendengar doa dan menjawab. Karena dia ada dan hidup, maka betul-betul sepanjang hidup Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada surga, tempat bertahta dan nyata. Ya, ada. Nah, saya mau bersaksi tentang diri saya sendiri singkat, kira 10 menit lagi. Ya, 7 tahun lamanya akhirnya memang di penjara, dituduh memasukkan ijazah PGSD dari STT Setia, ya, dan 3 kali pihak lawan, pihak yang mau menjual kampus yang sudah harga ratusan miliar di Jakarta, ya. Dan bagaimana caranya supaya Pak Matius ini dipenjara sehingga tidak layak untuk menjual dan memiliki harta itu untuk kampus. Saya polos bela ini selama 46 tahun lamanya. Saya kalian menjadi saksi dan ribuan jadi saksi. Dari lulusan Jakarta saja ada 15.000 alumni. Mungkin ada dalam sini berapa ya. Dan saya mau tahu sesuai apa yang dilihat Tuhan. Menyekolahkan yang tidak mungkin sekolah. Mengangkat anak-anak desa yang tidak mungkin terangkat. Kalian jadi buah dari puluhan ribu itu yang sudah sekolah. Dan saya kalian tahu, kalau kalian sudah melihat buahnya, apapun kata orang, kalian yang alumni berapa ribuan, puluhan ribu itu jadi saksi bahwa jikalau saya mencurangi kalian, mencari kepentingan diri sendiri bisa, tapi saya sampai berbicara kepada kalian tidak ada. Saya tidak punya apa-apa kecuali betul mau mensinkronkan diri, mengimitasi, mencontoh, menteladani, mensejarkan diri saya dengan apa yang dibuat Yesus sejak ya lahir dari dunia sampai mati di atas kayu salib, tidak punya apa-apa. Yesus juga mencari yang tidak dicari, melihat yang tidak dilihat. Dan saya bisa melihat bahwa ketika kita menjangkau desa-desa, begitu banyak SD negeri, sekolah-sekolah di kampung tidak ada. Maka saya pikir kepada juru sarjana PAK dan sarjana teologi, ya, saya mau tambahkan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, supaya berguna. Tapi betul sekolah, bukan itu. Dan ada ijazah lokal, ya. Dan akhirnya saya sudah selesai di Kementerian Pendidikan Nasional, Dikbud Pendidikan Nasional itu, maka kita Setia Jakarta diberikan sekolah tinggi ilmu keguruan dan pendidikan. Tetapi ada masa sebelum 2003 mulai,
ada masa yang 2008, 2009, 2010 memang tidak ada karena kita baru dapat sekolah itu 2013 sedikit. Nah, memakai 3 tahun itulah bahwa melakukan ijazah ya tidak berhak sebetulnya itulah ya jasa tanpa tidak bisa jadi pegawai negeri sebetulnya itu ya. Tapi banyak saya kira PGST banyak sekarang hampir semua di Papua ya. Nah, itulah yang menghukum saya dan betul-betul akhirnya saya bisa berbicara kepada kalian. Nyata betul Tuhan ada. Nyata betul Tuhan ada. Tapi 3 kali saya diproseskan hukum. 3 kali bebas murni. Ya, 3 kali bebas murni. Tapi betul-betul tingkat terakhir diulang dari Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian dilaporkan ulang saya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi karena begitu kuat yang menjadi pembina yayasan adalah orang yang terkaya di Indonesia tahun 1997, 98 tinggal membuka Google kalian siapa itu. Tapi sebetulnya orangnya baik, hanya karena dilaporin. Akhirnya betul-betul dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur saya dijatuhkan vonis memakai Undang-Undang Pendidikan Nasional, penjara 7 tahun, denda 1 miliar atau kurungan 3 bulan. Nah, saya mau katakan begini. Sejak diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Timur penjara 7 tahun, 3 bulan, denda 1 miliar, saya naik banding dan Pengadilan Tinggi DKI. Saya terus berdoa, kenapa Tuhan? Kok jelas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Indonesia memberikan dan Direktorat Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti, mengatakan sudah selesai dan tidak ada unsur pidananya, tapi tetap hakim menjatuhkan, maka saya naik banding menggunakan 2 surat dari Dikti, Dirjen Dikti, ya, dan saya betul 5 kali dalam seminggu, Senin sampai Sabtu kecuali hari Sabtu dan Minggu saya tidak keliling Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdoa, saya sudah menjadi karismatik sejati, berdoa mengelilingi seperti Yosua mengelilingi kota Yeriko. Tidak juga dikabulkan. Tidak juga dikabulkan. Tetap sama, naik ke Mahkamah Agung, saya kasasi. Saya mengelilingi Senin sampai Jumat juga 100 kali setiap malam Mahkamah Agung. Tidak juga dikabulkan doa. Pikir bisa bebas. Akhirnya tanggal 2 Agustus 2019 saya dipaksa dicabut selang di rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Saya sementara ada kelemahan ginjal, jantung, dan impus itu dipaksa ada 3 mobil, 15-16 polisi dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menjemput paksa dan saya ya dibawa masuk ke dalam penjara tanggal 2 Agustus ya. Nah, saya masuk penjara lah tanggal 2 Agustus nanti kalau saudara buka, ketika tafsir administrasi selesai, jam 7 saya minta teman seorang haji, ketua BPN Badan Pertahanan Negara dari Jawa Tengah, Haji Patli, saya minta sudut tempatnya dia untuk berdoa. Ya, saya berdoa dan kalian bisa membuka tanggal 2 Agustus jam 7:10:14 seluruh Bali dan Jawa gelap gulita, dan tidak lama kemudian gempa bumi. Doa saya waktu itu adalah, Tuhan, kau ada apa tidak? Kau lihat saya apa tidak? Diperlukan tidak adil. Apakah saya masih hambamu apa tidak? Saya minta tanda Tuhan bahwa kau tahu ada di sini, di penjara ini. Lihat saya. Kalau saya tidak lagi hamba Tuhan, gak usah beri tanda. Akhirnya ada gempa bumi gelap gulita. Dan tidak hanya itu, tanggal 23 Januari 2018 juga sama, ya sama saksi.
Tanggal 23 Januari BAP saya terakhir. Kemudian saya dipoto semua begitu, dan dipoto itu tahanan. Saya meneteskan air mata dan saya berteriak ke sorga, Tuhan, adakah sorga? Kalau ada sorga, kau lihat ke saya sekarang ini diperlakukan seperti ini. 40 tahun lamanya aku melayani Engkau Tuhan, tanpa mencari upah, tanpa mencari untung, hanya betul-betul dengan cinta kasih pengorbanan diri. Saya menjadi hamba-Mu dan tidak pernah mencuri uang. Saya lurus, saya tulus, betul-betul tidak ada keuntungan secara dalam sekolah kecuali kerugian mendidik anak-anak desa. Apakah Engkau Tuhan ada melihat saya diperlakukan seperti ini? Polisi yang memotret saya terdiam karena lihat air mata saya. Tapi saya minta tanda Tuhan, apakah betul kau lihat saya diperlakukan seperti ini? Kalian tahu nanti buka Google masing-masing tanggal 23 Januari 2018. Seluruh kota Jakarta dan Jawa Barat, Banten digoncang gempa bumi. Dan Tuhan berkata, kau hambaku, aku tahu kau di sini. Saya tenang. Ya. Kemudian saya pakai rutan Cipinang, 3 hari, hari ketiga diumumkan bahwa Pak Matius Mangentang jam 7 pagi menghadap ke kepala rutan, membawa serta seluruh barang-barang. Nah, saya kabaran dan sekamar dengan dua kombes, 1 kolonel dan 2 jenderal. Itu cara Tuhan juga memberi saya ke kamar di rutan Cipinang. Jadi Tuhan dulu berbahasa, jadi saya makan biasa dengan para jenderal. Kemudian para jenderal berteriak, oh Pak Matius, itu bebas. Waduh, luar biasa, rupanya ada orang yang memberi jaminan ya. Nah, kemudian singkatnya, kemudian yang memberi jaminan saya itu adalah Wiranto. Dan saya tidak pernah kenal Wiranto. Besoknya saya menghadap di Medan Merdeka Barat. Saya makan dan minum bersama ya. Dia luar biasa. Dia bilang selama sidang belum terjadi, saya bisa memberi jaminan. Jadi saya 2 kali ada gempa, tanggal 23 Januari 2018 dan 2 Agustus tahun 2019. Nah, kemudian dalam penjara singkatnya, ini sudah lebih dari 20 menit, singkatnya adalah bahwa saya dalam penjara, ada bakti sosial dari GKI, ada ibu dari sini, dalam sini saya istri, Bu Esther ini, membawa teman-teman dari GKI, baksos maka lebih dari 2.500 orang dan 4.878 narapidana di Lapas Cipinang, ya, di Lapas Cipinang. Ya, dan akhirnya saya dikenal Kalapas, dan akhirnya ya singkatnya ya selalu Kalapas berkata, Pak Pendeta, Pak Matius, jangan terlalu berharap bebas murni, karena selama 9 tahun pejabat kepala lapas paling dengan PK peninjauan kembali paling hanya bebas, tetapi tidak ada bebas murni, paling dikurangi hukuman. Nah, saya mengambil keputusan, saya berdoa sebelum ibadah di gereja di Lapas Cipinang, selalu saya kadang duluan untuk berdoa. Kemudian lapas juga saya sangat dipercaya begitu, ada andil saya dipercaya memimpin SMP dan SMA di dalam penjara. Kemudian terus berdoa supaya minta tanda Tuhan bahwa betul Yesus itu ada, Tuhan itu ada dan hidup. Dan Tuhan mendengar doa dan menjawab. Supaya saya minta supaya Kalapas tahu bahwa Tuhan itu benar. Saya nggak singkat kesaksian benar. Saya berdoa, kemudian tanggal 20 bulan 2 tahun 2020 diputuskan pengadilan ODPK saya bebas murni. Ya, tanggal 20 datang Pak Kalapas itu, namanya Hendra Eka Cipta, sekarang direktur di Kementerian Hukum dan HAM, ya, dan bawa surat keputusan saya bebas murni tanggal 20 itu, kira hari tanggal 25 begitu ya, kira 24 atau 20 nanti saya lihat catatan saya, dan berkata apa? Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hidup Pak Pendeta, Tuhan Yesus hebat. Inilah kesaksian saya kepada kalian bahwa memang Tuhan ada dan mendengar doa. Tuhan hidup dan nyata, ya, Tuhan mendengar doa dan menjawab. Surga ada mendengar doa dan betul-betul ya ada. Louis juga berkata,
4 macam kekristenan. Ada kekristenan karena kelahiran. Saya kira itu Nias sangat berbahaya kalau Kristen karena kelahiran. Hanya tradisi kita bisa membedakan yang sudah selamat dan belum selamat. Ada Kristen karena mungkin karena pernikahan atau pertemanan. Ini juga dangkal. Ada juga Kristen karena mujizat. Bahaya kalau tidak ada Tuhan banyak mujizat belum waktunya Tuhan, kita tahu. Saya betul-betul Kristen yang sejati, ada Kristen karena dikasih Tuhan sedemikian rupa ada nyata dan kita mengasihi Tuhan. Ada hati bersentuh hati, ada kasih bersentuh kasih, dan itulah dikatakan lahir baru atau memulai kehidupan baru. Dan saya mau supaya berdoa untuk Nias atau doa untuk Nias adalah orang-orang Kristen sejati, sehingga betul-betul ada tidak berhenti untuk Nias supaya jangan hilang Nias, jangan hilang Nias. Kalau mentawai sudah hilang, mungkinkah di suatu saat, dan kalau ada yang berdoa untuk Nias, saatnya Tuhan akan menjaga Nias. Dan nggak perlu banyak orang, 3 orang saja. Kalau saya ditolong Tuhan dan menjadi kesaksian ke Indonesia, seperti doa saya, betul-betul saya berlutut menangis seperti Hana menangis seberkat Tuhan. Kalau kau bebaskan saya, betul menyatakan lapas Cipinang saya bebas murni. Saya akan pergi ke seluruh Indonesia memberitakan Injil. Dan saya tidak akan peduli diri saya. Saya mendapatkan moto dari dalam penjara adalah lebih baik mati dalam pelayanan daripada saya mati di rumah sakit. Saya ulang, lebih baik saya mati dalam daripada saya mati di rumah sakit. Kedua, lebih baik mati di atas mimbar sedang beritakan Injil dan firman daripada saya mati di ruangan atau di ranjang saya atau kamar saya di rumah. Saya tidak mengatakan ikuti semua contoh itu, karena itulah doa saya bagi diri saya sendiri. Dan hal sesuatu mustahil kata kalapas, kata Hendra Cipta Eka Cipta, Pak Pendeta Pak Matius, tidak mungkin Pak bisa bebas. Selama 9 tahun saya menjadi pejabat di Lapas Cipinang, paling pengurangan dari 7 tahun ke 5 tahun ke 3 tahun, 1 tahun tidak mungkin. Rata-rata kami pengurangan karena peta itu hanya separuh. Jadi antara 3 dan 5. Nah, saya berdoa kata Kalapas, Pak Hendra Eka Cipta, saya minta supaya 3 tahun saja Bapak dihukum. Sehingga tinggal 3 bulan, ya Bapak bisa bebas. Waduh, senang. Tapi saya bilang, saya minta Tuhan, bebas murni. Supaya dunia tahu bahwa saya tidak bersalah. Supaya 3 kali persidangan pernah saya alami. 3-tiganya bebas murni. Dan betul-betul saya berkata kepada kalian, Tuhan ada dan hidup. Tuhan mendengar doa dan menjawab. Dan ada surga dan nyata. Jadi berdoa teruslah, jangan berhenti untuk Nias. Karena setan juga terus berperang untuk membawa orang Nias ke neraka. Ya, tetapi ada kelompok orang Nias kalian ini berdoa untuk Nias. Sehingga yang dari neraka yang ada mungkin dipengaruhi masuk ke Pulau Nias. Atau yang di luar dari Pulau Nias telah dipengaruhi. Doa inilah, doa orang yang untuk Nias inilah akan bawa mereka kembali. Tuhan memberkati. Ya salam, mari berdoa. Tuhan, bahasa hamba-Mu terbatas, tetapi hamba berdoa supaya semua kelompok Nias berdoa ini sadar, insaf, bahwa betul-betul Tuhan ada dan Kristen hamba-Mu yang nyata. Memberkati hamba-Mu sendiri. Hamba mau supaya yang berdoa untuk Nias ini, yang semuanya berasal dari Nias, tidak ragu. Tuhan menjawab memang kadang lama, tapi kami tahu pada akhirnya Tuhan menjawab. Tapi hanya dijawab, kemudian juga ada fokus dari anak-anak-Mu dalam room ini, dalam kelompok Nias berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta.
Ya, firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua dan juga kesaksian yang menurut saya bisa memberkati kita semua, memberkati teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa khusus buat Pulau Nias yang kita cintai. Tentunya sudah tahu kita akan berdoa juga buat gereja-gereja yang ada di Pulau Nias dan doa buat pemekaran ke Pulau Nias yang akan datang. Dan kemudian kita akan doa buat pemerintahan dan doa buat semua anggota komunitas yang ada di Nias Berdua ini. Biarlah Nias Berdua ini terus menjadi berkat dan Nias Berdua ini juga terus bisa berperan aktif, tidak akan pernah henti seperti yang dikatakan oleh hambanya tadi melalui firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kami boleh ada, kami boleh bersatu hati, kami boleh berkumpul melalui Zoom Nias Berdoa ini. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda Tuhan, terlebih dahulu kami bersyukur buat hamba-Mu yang sangat luar biasa memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan dan kesaksian yang sangat memberkati dan kesaksian hidup yang sungguh membuat hati kami berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa khusus buat masyarakat Kepulauan Nias, baik yang ada di Pulau Nias yang kami yang ada di perantauan, dimanapun berada seluruh masyarakat Nias, pemuda-pemudi, para pengusaha, para pejabat-pejabat yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus kiranya pelihara mereka. Tuhan Yesus pakai, Tuhan Yesus memperlengkapi menjadi masyarakat yang dapat memberkati bangsa-bangsa. Bapa, kami berdoa pada saat ini, kiranya seluruh masyarakat Kepulauan Nias, dimanapun berada pada saat ini dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah berhasil, dapat hukum maupun secara legislatif Tuhan memberkati mereka untuk menjadi kebijakan demi kebijakan untuk kemajuan Pulau Nias yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan memberkati juga bumi Pulau Nias ini, seluruh pendapatan di Pulau Nias, pencahari mata pencahari yang ada di Pulau Nias, baik itu di laut, para nelayan Tuhan berkati, melalui wisatawan Tuhan berkati, bahkan para pedagang, para bisnismen, bahkan pertanian yang ada di Pulau Nias, pertanahan kebun yang ada di Pulau Nias Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Pulau Nias ini subur Tuhan, baik yang ada di daratan maupun yang ada di pulau-pulau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat ini juga, kami berdoa khusus buat seluruh komunitas Nias Berdoa ini, seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang punya hati untuk menjadi pendoa syafaat bagi Pulau Nias ini. Kiranya senantiasa menjadi orang-orang yang tekun, bersehati untuk mendoakan Pulau Nias, mendoakan para pemerintahan, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Tuhan kami berdoa seluruh, Tuhan Yesus, para fasilitator, bersehati kerjasama yang baik, sehingga kegiatan Nias Berdoa ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami, biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Pulau Nias ini. Seluruh gereja-gereja, berbagai denominasi yang ada di Pulau Nias diberkati oleh Tuhan. Tetap bersatu, bersehati, hamba-hamba Tuhan-Nya Kau lengkapi dengan urapan yang luar biasa, dengan hikmat dan pengertian yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mengajarkan jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di Pulau Nias ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pakai Pulau Nias ini menjadi pulau, Tuhan surgawi bagi Allah kami, sehingga banyak para misionaris-misionari yang muncul dari Pulau Nias ini, yang siap pergi memberkati bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Allah yang sumber pengharapan kami, kekuatan kami. Tuhan berkati seluruh lembaga-lembaga kekristenan yang ada di Indonesia, lembaga-lembaga kekristenan yang ada di Pulau Nias, yang Tuhan Yesus yang berdoa, Tuhan berkati, Tuhan jadikan sebagai saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikian kami berdoa juga buat rencana pemekaran provinsi Kepulauan Nias. Tuhan berkati seluruh tokoh-tokoh
yang sudah terlibat untuk pemekaran ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Bahkan Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan dan kerinduan kepada seluruh masyarakat, sehingga Tuhan pemerintahan pusat memberikan reaksi yang tepat, memberikan Tuhan realisasi permohonan untuk satu provinsi Kepulauan Nias. Di dalam nama Tuhan Yesus, hal-hal apa yang perlu dibenahi, biarlah seluruh pemerintahan kelima pemerintahan satu kota madya 5 kabupaten memiliki hikmat untuk membenahi Kepulauan Nias ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Terpujilah Allah sumber pengharapan kami yang sudah memberikan kemenangan, yang menjadi andalan dalam hidup kami, tempat kami mengadu, tempat kami berseru, yang senantiasa siap sedia mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terpujilah Allah kami yang kami sembah. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang punya pergumulan, yang punya persoalan, yang ada di Jumnias berdoa ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa pada saat ini, Tuhan Yesus yang baik, nyatakan kasih dan setia-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan ini. Indonesia diberkati oleh Tuhan, pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Maruf Amin, bahkan seluruh jajaran para kabinet Tuhan, Indonesia Maju, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh penegak hukum di seluruh Indonesia, berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Indonesia baik kemuliaan nama Tuhan, dari Sabang sampai Merauke dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan. Berkati gereja-gereja yang mengalami penganiayaan pada akhir zaman ini, kuatkan dan teguhkan mereka. Berkati pemerintahan-pemerintahan setempat agar mereka dapat memberikan solusi bagi gereja-gereja yang mengalami penganiayaan ini, supaya orang-orang yang melakukan Tuhan kekerasan demi kekerasan atau tindakan-tindakan penutupan gereja, kiranya Tuhan sikapkan dan mereka bertobat, Tuhan selamatkan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Terpujilah Allah yang luar biasa. Sungguh kami percaya Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Pulau Nias. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami hancurkan segala pekerjaan setan, penyembahan berhala, tinggalkan Indonesia, tinggalkan Pulau Nias. Kuasa-kuasa kegelapan, kekerasan, ilmu gelap, tinggalkan Pulau Nias ini. Roh perpecahan, tinggalkan Kepulauan Nias. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Ya, amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tutup rangkaian ibadah kita malam ini, dan kita sudah menyanyikan pujian, kita sudah mendengarkan kesaksian, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pulang ke tempat kita masing-masing. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.